Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Dina Nur Fatimah dengan NIM 2019-008051. Di sini saya akan memaparkan hasil dari skripsi saya dengan judul Pengaruh Modal Kerja, Risiko Bisnis, dan juga Ukuran Perusahaan terhadap Profitabilitas pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan dan juga Minuman di BI pada periode 2017 sampai 2021. Sebelumnya yang saya hormati Ketua Penguji yang telah menguji saya pada tanggal 27 Desember 2022, penguji 1 ini yaitu dengan Bapak Gendro Wiono MM, dan penguji 2 ini yaitu dengan Ibu Alfiatur Maulida SEMM. Latar belakang masalah pada skripsi ini yang pertama, pada pandemi COVID-19 menjadikan salah satu faktor peneliti ini untuk melakukan analisis dengan adanya dampak ekonomi. Yang kedua yaitu adanya suatu penurunan profitabilitas dan juga adanya munculnya risiko bisnis pada perusahaan. Yang ketiga ini yaitu untuk mengetahui dengan jelas pengaruh modal kerja, risiko bisnis, dan juga ukuran perusahaan terhadap. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Di sini ada 3 rumusan masalah. Yang pertama yaitu untuk mengetahui perputaran modal kerja terhadap profitabilitas ROA. Yang kedua yaitu untuk mengetahui risiko bisnis atau DOL terhadap profitabilitas. Yang ketiga ini juga untuk mengetahui ukuran perusahaan atau size di masa pandemi terhadap profitabilitas juga. Yang selanjutnya yaitu batasan masalah. Di sini ada 3. Yang pertama yaitu subjek yang diteliti pada penelitian ini yaitu merupakan salah satu perusahaan manufaktur sektor makanan dan juga minuman pada periode 2017 sampai 2021. Yang kedua yaitu variabel yang akan diteliti ini yaitu menggunakan variabel modal kerja, risiko bisnis, dan juga ukuran perusahaan. Dan yang terakhir ini yaitu menggunakan profitabilitas. Yang ketiga yaitu data sekunder pada penelitian ini merupakan salah satu laporan dari keuangan tahunan pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan juga minuman periode 2017 sampai 2021. Selanjutnya ini yaitu dari tujuan penelitian ini yang pertama untuk mengetahui pengaruh perputaran modal kerja ini terhadap profitabilitas. Yang kedua ini juga untuk mengetahui risiko bisnis terhadap profitabilitas. Yang terakhir ini juga untuk mengetahui ukuran perusahaan terhadap profitabilitas pada perusahaan industri makanan dan juga minuman. Selanjutnya yaitu mengenai kajian teori. Modal kerja ini merupakan salah satu peneliti yang digunakan untuk membiayai dalam perusahaan yang memiliki jangka waktu yang pendek. Karena risiko bisnis ini juga bisa ditimbulkan karena ketidakmampuan perusahaan ini untuk mengembalikan biaya yang telah digunakan dalam kegiatan dan juga pada produksi pada perusahaan tersebut. Hal ini juga ukuran perusahaan ini juga bisa dilihat dari besar kecilnya perusahaan. Yang terakhir ini yaitu pada profitabilitas ini juga digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba dan juga untuk mengetahui keuntungan. Di gambar tersebut, kerangka pikir di samping ini telah dijelaskan dalam penguji ini berpengaruh terhadap profitabilitas. Yang selanjutnya ini yaitu sifat penelitian. Sifat penelitian ini menurut Sugiono pada 2019 ini bahwa metode penelitian ini menggunakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu dan juga tepat. Karena penelitian ini juga dilakukan secara kuantitatif atau bisa juga disebut sebagai metode positivistik. Selanjutnya ini yaitu populasi, sampel, dan juga teknik dalam pengambilan sampel. Yang pertama, populasi sektor makanan dan juga minuman pada BI pada periode 17 sampai 2021. Yang selanjutnya ini yaitu sampel. Nah, dalam penelitian ini, sampel yang digunakan ini menggunakan laporan keuangan. Selanjutnya ini yaitu teknik dalam pengambilan sampel. Nah, teknik menggunakan metode positivis atau mode sampling. Hal ini dengan adanya kriteria yang telah ditentukan. Maka dari itu, dari kriteria-kriteria tersebut, maka diperoleh sampel. Penelitian ini yaitu sebesar 100 sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya ini yaitu sumber dan juga metode pengumpulan. Yang pertama yaitu sumber. Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Sumber data dalam penelitian ini yaitu diperoleh dari laporan keuangan pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan juga minuman. Dan juga metode pengumpulan ini yaitu dengan instrumen penelitian ini berupa dokumentasi. Hal ini juga diperoleh dari laporan tahunan. Selanjutnya ini yaitu dari analisis data dari deskripsi statistika. Nah, di sini telah dijelaskan bahwa hasil olahan data dari SPSS ini bahwa nilai N ini merupakan salah satu data yang digunakan dalam penelitian ini, uji normalitas. Yaitu yang pertama saya menguji menggunakan bahan sampel Kolmogorov-Smirnov test. Dalam olah data ini menggunakan SPSS. Dalam pengujian ini bisa juga dikatakan baik jika memiliki residu ini normal. Karena berdasarkan dari hasil perhitungan yang sudah saya lakukan ini, bahwa nilai signifikan ini yaitu sebesar 0,285. Hal ini yaitu berarti normal. Yang selanjutnya ini yaitu menggunakan uji multikolinearitas. Pada hasil dari olah data menggunakan SPSS tersebut, maka telah menunjukkan bahwa hasil dari uji tersebut yang telah dilakukan oleh peneliti ini dengan melihat dari toleransi dan juga dari FIP, yang dimana nilai toleransi ini memiliki nilai lebih besar dari 0,10 atau dari FIP ini harus memiliki lebih dari 10,00. Hal ini dapat disimpulkan bahwa dari hasil tersebut ini tidak terjadi gejala multikolinearitas. Selanjutnya ini yaitu saya menguji menggunakan heterokedastisitas. Dalam grafik tersebut, hal ini itu dilihat dari grafik scatter plot bahwa di sini telah dijelaskan juga adanya titik-titik yang menyebar secara acak dan juga tidak jelas di antara angka 0 dengan sumbu J. Hal ini bahwa dijelaskan dan juga disimpulkan dari grafik scatter plot di samping bahwa data penelitian ini tidak mengalami gejala secara heterokedastisitas. Selanjutnya ini yaitu menggunakan uji autokorelasi. Hal ini juga dihitung menggunakan data olah menggunakan SPSS.
Itu menurut perhitungan yang sudah dilakukan bahwa nilai dari bit Wastom atau DW-nya ini juga sebesar 1,297. Nah, maka dari itu di mana bahwa 2,703 lebih besar dari 1,736, lebih kecil dari 1,297, maka hal ini dapat disimpulkan berarti tidak terjadi adanya autokorelasi. Yang selanjutnya ini yaitu menggunakan uji persamaan regresi linear berganda. Yang pertama ini yaitu harus menghitung menggunakan rumus Y. Jadi di sini yaitu 26,061 ditambah 0,000. Hal ini yaitu perputaran modal kerja ditambah 0,006 yang DOL dikurangi dari 0,010 size plus error. Nah, selanjutnya ini yaitu menggunakan uji T. Di sini sudah tertera dalam hasil olah data menggunakan SPSS, yaitu terlebih dahulu kita menggunakan rumus, mencari dulu menggunakan rumus pada T-tabel. Maka dari itu, berdasarkan hasil uji T secara parsial bahwa modal kerja yang memiliki nilai signifikan ini yaitu sebesar 0,432 lebih besar dari 0,05. Nah, nilai T hitung ini diperoleh sebesar min 0,788 lebih kecil dari T-tabel ini sebesar 1,988. Nah, maka dari ini yaitu bisa dikatakan bahwa H1 ini yaitu ditolak karena nilai signifikan ini yaitu lebih dari 0,05. Selanjutnya yaitu hasil dari uji T pada risiko bisnis ini yaitu memiliki signifikannya sebesar 0,241 lebih besar dari 0,05. Hal ini yaitu dari nilai T hitung ini sebesar 1,1179 ini lebih kecil dari T tabel sebesar 1,988. Nah, maka dari itu bisa juga disimpulkan bahwa O ini diterima dan juga HO ini ditolak dan juga tidak signifikan. Berdasarkan uji T pada ukuran perusahaan ini juga memiliki signifikan sebesar 0,012 lebih kecil dari 0,05. Hal ini dapat menerima hipotesis alternatif karena variabel bebasnya ini yaitu mempengaruhi variabel terikat. Jika dihitung menggunakan AT hitung ini sebesar min 2,557 lebih kecil dari 1,988. Hal ini yaitu dapat disimpulkan bahwa nilai ini tidak signifikan juga. Dari tabel tersebut telah ditunjukkan bahwa nilai signifikan ini memiliki nilai dari 0,05 lebih besar dari 0,020, yang dimana nilai signifikan tersebut yaitu lebih kecil dari nilai signifikan yang sudah ditentukan. Hal ini yaitu sudah disimpulkan, bisa disimpulkan bahwa pengaruh terhadap profitabilitas. Selanjutnya yaitu dalam tabel tersebut yaitu bahwa output telah didapatkan dengan nilai adjusted R square sebesar 0,068 yang dimana memiliki arti bahwa variabel independen ini yaitu memiliki pengaruh terhadap variabel yang dependen sebesar 7% dan juga memiliki nilai kolerasi atau R sebesar 0,311 bahwa hal ini adanya hubungan positif antar variabel dependen dan juga independen. Yang selanjutnya yaitu pembahasan, yaitu mengenai pengaruh modal kerja terhadap profitabilitas ini, yaitu yang telah dihitung menggunakan SPSS ini, bahwa modal kerja tersebut yaitu memiliki signifikan 0,432 lebih besar dari 0,05 dan juga nilai T ini sebesar min 0,788 lebih kecil dari T tabel ini sebesar 1,988. Nah, maka dari ini bisa dikatakan bahwa H ini ditolak karena nilai signifikan ini lebih dari 0,05. Yang selanjutnya yaitu pengaruh risiko bisnis terhadap profitabilitas. Nah, dalam pengujian ini, bahwa risiko bisnis ini yaitu memiliki nilai signifikan sebesar 0,241 lebih besar dari 0,05 dan juga nilai T hitung 179 lebih kecil dari T tabel ini sebesar 1,988. Nah, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa H0 ini tidak akan adanya pengaruh risiko bisnis ini terhadap profitabilitas. Yang terakhir yaitu pengaruh ukuran perusahaan terhadap profitabilitas. Maka hasil uji pengaruh risiko bisnis ini yang terhadap profitabilitas, nilai signifikan ini sebesar 0,012 lebih kecil dari 0,05. Nah, nilai T tersebut dihitung mendapatkan angka 2,557 lebih kecil dari 1,988. Nah, hal ini yaitu memiliki arti bahwa nilai ini tidak signifikan. Terakhir ini yaitu dari kesimpulan dan juga saran. Yang pertama yaitu hasil dari penelitian ini telah membuktikan bahwa variabel model kerja ini yaitu tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Yang kedua ini yaitu dari hasil penelitian ini telah menunjukkan bahwa variabel risiko bisnis ini yaitu tidak berpengaruh antara variabel dependen dan juga independen, dan juga tidak signifikan terhadap profitabilitas ROA. Hasil dari penelitian ini bahwa ukuran perusahaan ini dihitung dari besar kecilnya perusahaan ini itu berpengaruh terhadap profitabilitas ROA dan juga tidak signifikan. Pada perusahaan sektor makanan dan juga minuman di BI diharapkan kepada penelitian sebelumnya selanjutnya untuk menggunakan variabel lain dan juga untuk menambahkan variabel supaya dapat mempengaruhi terhadap profitabilitas. Yang kedua ini yaitu bagi perusahaan agar untuk memperhatikan dalam penggunaan beban modal kerja yang digunakan dalam melakukan operasional, sehingga dari pihak perusahaan ini harus mengontrol untuk mendapatkan EBIT yang ada. Yang terakhir ini itu bagi investor juga diharapkan untuk melakukan pertimbangan kembali jika ada perusahaan yang mengalami risiko karena adanya ketidakstabilan dana yang ada pada perusahaan tersebut. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.